Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kali ini saya sebagai salah satu calon ketua OSIS periode tahun 2023 hingga 2024 akan menjawab berbagai pertanyaan yang tertera pada file maupun kertas yang diberikan oleh Pak Zainal pada Jumat kemarin. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adam Afla Juansa, saya berasal dari kelas 84 atau 8D. Dan kali ini langsung saja ke intinya, saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa definisi dari organisasi dan seberapa pentingkah organisasi itu. Jadi, organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya kelompok orang untuk bekerja sama secara rasional, sistematis, terkendali, dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Organisasi juga sangatlah penting karena memiliki manfaat seperti meningkatkan kemampuan diri, menemukan minat dan passion, lalu berkontribusi pada lingkungan, menambah wawasan dan pengalaman, dan mengubah pola pikir serta menjadi lebih disiplin. Yang kedua, hal apa yang ingin kamu lakukan untuk sekolah ini? Jadi, hal yang ingin saya lakukan pada sekolah ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa, seperti seminar dan workshop, dan serta kegiatan-kegiatan bermanfaat yang lainnya. Lalu, selain itu, saya juga sebagai calon ketua OSIS ingin meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah dan organisasi, serta memperkuat hubungan antar siswa dan guru. Pertanyaan nomor ketiga, apa sih yang membuat kamu tertarik menjadi ketua OSIS? Jadi, saya tertarik menjadi ketua OSIS karena saya ingin berkontribusi dalam memajukan sekolah dan membantu siswa-siswa dalam mengembangkan potensi mereka. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan berbicara di depan publik melalui organisasi ini. Saya percaya bahwa menjadi ketua OSIS akan memberikan saya kesempatan untuk belajar dan tumbuh sebagai individu yang baik. Yang pertanyaan nomor keempat adalah apa yang menjadikanmu layak menjadi seorang ketua OSIS? Saya merasa layak menjadi ketua OSIS karena saya memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, mampu bekerja sama dalam tim, dan memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai sebuah tujuan. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman dalam organisasi dan telah terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan berbicara di depan publik. 5. Apa visi dan misi kamu untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Jadi, visi saya sebagai ketua OSIS adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi siswa dalam mengembangkan potensi mereka. Misi saya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa, serta memperkuat hubungan antar siswa dan guru. 6. Bagaimana strategi untuk yang kamu lakukan dalam memilih anggota OSIS? Strategi yang saya lakukan dalam memilih anggota OSIS adalah dengan melakukan seleksi yang ketat dan objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, saya juga akan memperhatikan kemampuan dan minat calon anggota dalam bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi. Pertanyaan nomor 7. Apa rencana kamu dalam jangka pendek untuk memajukan OSIS? Jadi rencana saya dalam jangka pendek untuk memajukan OSIS adalah dengan mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa, serta memperkuat hubungan antara siswa dan guru. Selain itu, saya juga akan memperkuat kerjasama antara OSIS dan pihak sekolah dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini. Pertanyaan nomor 8. Program kerja apa yang kamu buat untuk OSIS? Jadi program kerja yang saya buat untuk OSIS adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengadakan seminar, workshop, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa. Yang kedua, ada memperkuat hubungan antar siswa dan guru dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat hubungan antara siswa dan guru. Yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah dan organisasi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan menarik dan bermanfaat tentunya bagi siswa. Lalu yang terakhir ada meningkatkan citra sekolah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mempromosikan sekolah ini kepada masyarakat. Pertanyaan nomor 9. Sebutkan alasan mengapa para anggota harus memilihmu sebagai ketua OSIS. Para anggota harus memilih saya sebagai ketua OSIS karena saya memiliki kemampuan
kepemimpinan yang baik, mampu bekerja sama dalam tim, dan memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai sebuah tujuan. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman dalam organisasi dan telah terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan berbicara di depan publik. Pertanyaan nomor 10. Menurut pemikiranmu, sepenting apakah jabatan ketua OSIS itu? Menurut saya, jabatan ketua OSIS sangat penting karena dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan berbicara di depan publik. Selain itu, jabatan ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan memperkuat hubungan antara siswa dan guru. Pertanyaan nomor 11. Apakah alasan utama ketika kamu mendaftarkan diri dan berkeinginan menjadi ketua OSIS? Jadi alasan utama saya mendaftarkan diri dan berkeinginan menjadi ketua OSIS adalah untuk berkontribusi dalam memajukan sekolah dan membantu siswa-siswa dalam mengembangkan potensi mereka. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan berbicara di depan publik melalui organisasi ini. Sebagai ketua OSIS, bagaimana caramu untuk mengatasi tekanan yang disebabkan berbagai masalah pribadi dan masalah terkait tugas ketua OSIS? Jadi, sebagai ketua OSIS, saya akan mengatasi tekanan disebabkan oleh berbagai masalah pribadi dan masalah terkait tugas ketua OSIS dengan cara mengelola waktu dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan anggota OSIS, dan meminta bantuan dari pihak sekolah jika diperlukan. Pertanyaan ke-13. Jika ternyata kamu tidak terpilih sebagai ketua OSIS, bagaimana perasaan dan tindakanmu? Jadi, jika saya tidak terpilih sebagai ketua OSIS, saya akan tetap berkontribusi dalam memajukan sekolah dan membantu siswa-siswa dalam mengembangkan potensi mereka melalui kegiatan-kegiatan lainnya. Saya juga akan mendukung ketua OSIS yang terpilih dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Pertanyaan ke-14. Siapakah guru yang paling kamu suka dan tidak disukai? Coba jelaskan. Guru yang saya paling sukai adalah guru yang tidak membanding-bandingkan siswa dengan siswa lainnya, dan juga guru yang humble dan bersifat tegas juga, karena sifat tegas akan membimbing siswa ke jalan yang lebih baik dalam pembelajaran dan tidak akan mudah bercanda dalam saat melakukan pembelajaran. Dan guru yang saya tidak sukai adalah guru yang terlihat cuek terhadap siswanya, lalu tidak komunikatif dan tidak terlihat bersemangat dalam mengajari anak-anak muridnya dalam pembelajaran. Dah, itu aja. Pertanyaan yang ke-18, sebutkan apa saja kekurangan dan kelebihanmu. Jadi kekurangan saya adalah ketika saya berbicara di depan publik, saya selalu berlibat dalam berbicara. Itu mengapa saya berlibat, karena ini sebenarnya sih pas dari kecil saya ketika berbicara di depan publik saya selalu tidak didengarkan dan mereka malah ngobrol sendiri dan lain sebagainya yang membuat saya jatuh percaya diri dan menyebabkan dampak yang seperti ini. Lalu kelebihan saya adalah saya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik serta saya dapat membimbing suatu tim ke jalan yang lebih baik. Lalu saya memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai sebuah tujuan. Pertanyaan ke-23, seberapa paham kamu tentang sekolah dan apa yang ingin diperbaiki dari sekolah ini? Seberapa paham saya tentang sekolah itu adalah tempat mencari ilmu dan juga selain itu tempat untuk membangun hubungan sosialisasi dengan orang yang sebelum kita tidak kenal hingga menjadi yang kita kenal. Lalu apa yang ingin diperbaiki dari sekolah ini yaitu lingkungan pertemanan yang saja dan adab sikap terhadap guru serta teman-teman. Pertanyaan ke-24. Menurutmu apa hubungan OSIS dengan sekolah? Jadi menurut saya OSIS itu kan adalah sebuah organisasi yang terdapat di sekolah menengah yaitu SMP maupun SMA. Dan OSIS ini sangatlah penting karena organisasi ini dapat membantu pihak sekolah untuk menjalankan sebuah acara atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti workshop, seminar, classmate dan lain-lainnya. Dan sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya memiliki slogan yaitu KJI. Apa sih itu KJI itu, Bang? KJI adalah kreatif, jujur, dan inovatif. Kututup video ini dengan pantun. Senja matahari mulai tenggelam, hujan turut pun mulai terjatuh. Kututup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap.